guru-guru yang sudah hadir, Bapak Ibu hadir pada saat ini, bagaimana sudah saya sampaikan pada hari Rabu lewat undangan SMS, WA. Bapak Ibu sudah hadir, tapi masih ada beberapa juga yang belum hadir. Jadi kegiatan kita pada hari ini jadi terkait dengan bagaimana kita sebenarnya kegiatan ini mengundang juga komite sekolah. Saya sudah undang komite sekolah, tapi sampai saat ini belum hadir. Murid itu difasilitasi oleh guru untuk boleh berkembang. Jadi anak itu berkembang, dia punya baik, dia punya pola pikir, dia punya karakter. Nah itu harus difasilitasi oleh guru yang memfasilitasi. Bapak Ibu guru melaksanakan kegiatan pembelajaran, maka perlu Bapak Ibu guru untuk melakukan analisis, namanya analisis kebutuhan belajar peserta didik. Itu harus dilakukan. Baik Bapak Ibu tahu, oh anak-anak ini dorang kebutuhan belajar ini mau pakai gaya belajar seperti apa, atau media belajar seperti apa, atau metode strategi apa yang mau digunakan. Nah, itu perlu Bapak Ibu. Dan alat bahan yang mau digunakan itu dianalisis pada pendahuluan, pada awal sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran. Cuma begini, yang kita permasalahkan begini Bapak. Kita anak-anak di sini itu dorang perkalian 1 sampai 5 saja, dorang sangat pelan. Kalau kita mau tanya pada orang 3 kali 3 berapa? Dorang akan jawab 6. Begitu. Jadi yang selalu kita bilang begini, saya sangat susah mengajari anak-anak karena basicnya dorang, dasarnya matematika anak-anak ini mungkin tidak bagus dari dorang SD. Jadi apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus memulai lagi dari awal? Dan tentunya itu membutuhkan waktu yang sangat-sangat lama kalau orang memulai lagi dari awal. Dan mau tidak mau saya harus mulai dari awal Bapak. Jadi kan juga itu sebagai guru juga kan orang berefleksi, kita kesalahan di mana, padahal sebenarnya mungkin kesalahan bukan Pak orang tapi saudari sebelumnya. Kami memikirkan hal-hal seperti ini walaupun cuma ringan, nanti akan ditambahkan oleh kelompok yang lain. Yang pertama adalah masalah kurangnya motivasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Ini sudah diupayakan sedemikian rupa, tapi ternyata siswa lebih senang pada kegiatan-kegiatan yang ekskul, ya, ekstrakurikuler yang di luar kegiatan belajar. Itu yang pertama, dan itu dijumpai oleh banyak guru. Kemudian yang kedua adalah latar belakang pendidikan yang tidak kuat atau tidak memadai. Kemudian yang ketiga, kurangnya motivasi dan keterlibatan orang tua. Nah ini hasil rapat setelah dijawanta di lapangan, orang tua juga tidak memberi respon yang baik atas keterlibatan siswa di sekolah. Sehingga hari ini rapat, besok masih bagus kaliran, seterusnya tidak lagi. Dan orang tua sifatnya acuh tak acuh dengan kehadiran siswa. Kemudian yang keempat, sarana penunjang di sekolah yang kurang memadai, misalnya keterbatasan fasilitas komputer, juga penggunaan LCD yang juga dipahami akan memotivasi siswa kalau kita gunakan di kelas. Tapi juga ada sarana di kelas yang sudah harus diperbaiki. Tapi kita tahu bersama keterbatasan sekolah ini, jadi sampai sekarang belum bisa diperbaiki. Ada beberapa kelas yang
tidak lagi bisa digunakan karena kondisi sarana yang kurang pas untuk belajar. Oke, makasih. Lanjut. Ya, terima kasih untuk kesempatan. Baiklah, saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dan berdasarkan hasil diskusi kami menyimpulkan ada beberapa hal yang membuat indikator-indikator tersebut tidak bisa tercapai. Yang pertama adalah rendahnya kemampuan individu peserta didik. Dan kemudian yang kedua adalah sarana dan prasarana yang ada di sekolah, yaitu di sekolah kurangnya buku-buku tentang pengembangan minat dan bakat. Jadi kurangnya buku-buku pengembangan minat dan bakat. Dan mungkin teman-teman bisa mengatakan seperti ini. Kan sekarang sumber belajar sudah banyak, sudah bisa menggunakan internet. Nah, yang juga orang harus ketahui, di sekolah orang ini juga belum menggunakan internet atau wifi. Oke, mungkin orang bisa menggunakan kuota secara mandiri. Nah, Bapak Ibu, yang harus juga orang pahami adalah orang anak-anak di sini dari latar belakang ekonomi yang kurang. Jadi mungkin untuk orang mau mengharapkan orang mau membeli kuota untuk menjadikan itu sarana dan prasarana mungkin tidak bisa orang harapkan. Kalau mungkin orang bilang, oh kan orang bisa bisa mabar, bisa ML atau bermain, itu kan juga menggunakan kuota. Nah, Bapak Ibu begini, kalau kuota di sini menurut kata sama dengan orang diskusi tadi, tuh anak-anak di sini, orang kalau mau beli kuota, orang jangan cari sendiri. Dan mungkin orang akan merasa, oh ini kan kita udah cari untuk kita pay me time. Kenapa saya harus menggunakan untuk ini? Jadi karena juga kami setuju dengan apa yang dikatakan oleh dari kelompok 4 tadi bahwa kurang motivasi dari orang tua. Jadi sekuat apapun guru-guru memotivasi, tentu juga orang harus bekerja sama dengan orang tua. Nah, kemudian yang terakhir adalah karena keterbatasan sarana dan prasarana yang sudah disampaikan oleh kelompok 4 tadi, seperti misalnya LCD yang rusak seperti itu kan Bapak Ibu, atau misalnya lapangan yang orang belum bisa tutup yang DP lubang-lubang itu, sehingga membuat guru-guru mengajar secara konvensional. Jadi tidak lagi mengembangkan ini metode-metode pembelajaran, tapi guru-guru mau tidak mau hanya memilih pembelajaran yang konvensional karena memang ada keterbatasan sarana dan prasarana. Ya, demikian hasil diskusi kami dan terima kasih. Terima kasih. Jadi intinya